Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina khazain rahmatika dzal jalali wal ikram. Subhanaka ma 'allamtana fardutuhu ilaina dha hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wal jamal nikmati Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat surah rahmat yang memberikan pada diri kita, dimudahkannya diri kita hadir di rumah Allah, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Betul-betul ini suatu anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang patut kita semua syukuri agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sebagai janji Allah, apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan lagi daripada nikmatku kepadamu. Jadi seseorang bisa hadir di rumah Allah itu suatu nikmat yang besar. Ya, hari ini banyak orang memahami nikmat itu hanya berupa suatu kebendaan, suatu materi, suatu harta, gitu ya. Tidak menyadari ketika orang itu diberikan kemudahan untuk ibadah kepada Allah, bahwa itu suatu nikmat yang sangat besar, gitu ya. Orang akan gembira senang apabila mendapatkan daripada harta, gitu ya. Senang apabila orang itu mendapatkan kekayaan, dapat kedudukan dan seterusnya. Tapi ketika seorang itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk ibadah, seolah biasa saja, gitu ya. Seseorang itu diberikan Allah kemudahan untuk hadir di rumah Allah untuk sholat berjamaah, seolah biasa saja. Ketika seorang itu didudukkan oleh Allah dalam satu majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, seolah biasa saja. Padahal ini merupakan anugerah yang jauh lebih besar dibandingkan daripada bentuk materi, kebendaan, bahkan kedudukan. Gitu ya. Karena inilah yang akan abadi nanti di hari kiamat. Ya. Amal soleh ini betul-betul akan dirasakan oleh seseorang ketika orang tinggalkan dunia. Ketika orang tinggalkan dunia, apalagi nanti ketika pada hari dibangkitkan manusia di alam kubur. Ketika banyak orang dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, gitu ya, kebingungan, di mana ini dia berada, kemana kemudian setelah ini kita akan berada, gitu ya, terusnya, dia bingung, cemas, gitu ya. Saat itulah amal soleh betul-betul memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita, gitu ya. Di saat orang dalam keadaan kehausan, kepanasan, maka setelah amal soleh yang akan memberikan daripada pengaruh besar kepada orang yang mengamalkannya ketika dulu di dunia. Sehingga ketika dia bangkitkan pun sudah tidak ada rasa takut dan tidak rasa khawatir. Tidak ada kesedihan dalam diri mereka. Itulah orang-orang yang katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati, gitu ya Pak. Hari ini memang belum kelihatan keuntungannya, belum kelihatan nampak daripada nilai pahalanya, gitu ya. Belum tampakkan Allah. Nanti ketika di akhirat, Masya Allah, satu nilai amal kebaikan itu Pak, jauh lebih berharga dibandingkan segala apa yang di dunia ini. Gitu ya. Itulah sebabnya orang yang mati ingin hidup lagi untuk apa? Untuk beramal soleh, gitu ya. Bahkan ingin bagaimana tangguhkan waktu matinya akan dia bersedekah. Dengan waktu yang cepat dia akan dapatkan daripada kebaikan, keuntungan yang besar, gitu ya. Tidak
tidak khawatir lagi, dia tidak sayang-sayang lagi untuk dia berbuat satu kebaikan. Ya. Maka kita syukuri bersama, ketika kita diberikan Allah masih hidup ini untuk kesempatan untuk beramal soleh. Mereka yang telah tinggalkan dunia semua ingin kembali lagi ke dunia hanya untuk beramal soleh, bukan untuk memperbaiki daripada usahanya, memperbaiki daripada perusahaannya, gitu ya, atau mengumpulkan daripada kekayaannya, tidak. Tapi mereka hanya untuk ingin beramal soleh. Farjina na'mal solihan inna mungkin. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin. Nah, kita masih hidup. Kita masih hidup, gitu ya. Waktu yang dicemburui oleh mereka. Maka apabila kita gunakan beramal soleh, mereka rugi. Mereka yang mati jadi ingin balik lagi untuk beramal soleh. Maka apabila kita ini masih hidup di dunia tidak amal soleh, alangkah satu kerugian besar. Ya, yang penting untuk kita ulang-ulang, untuk kita ingatkan, gitu ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Belah peringatan, karena peringatan itu sangat memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Ya, jadi gitu. Salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Nabi telah membimbing kita jalan untuk mendapatkan daripada keselamatan dunia akhirat. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yaitu apa? Yaitu dengan amalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita. Maka pasti dunia ini sangat sebentar lagi. Tidak lama, Pak. Gitu ya. Kelihatannya saja. Tapi ketika nanti orang itu telah sakaratul maut, baru betul-betul menyadari betapa cepatnya, betapa singkatnya waktu ini. Ya Allah, tolong Engkau akhiri kehidupan ini di dunia, kemudian pindah ke tempat alam berikutnya. Disingkat betul, ya, Masya Allah. Sehingga nanti akan dirasakan ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa syiyatan aw duhaha. Seolah-olah tinggal di dunia ini tidak lain hanya sejenak daripada waktu pagi atau waktu sore saja sebentar. Ketemu sama kawan-kawan, teman-teman, dan berbagai macam orang yang dikenalnya, setelah itu tinggalkan. Cepat, luar biasa. Ya, tapi waktu yang cepat inilah menentukan waktu yang panjang dan lama. Ya, maka ini penting untuk kita sering dengarkan, Pak. Ya, maka pentingnya dalam majelis ilmu musa'lim itu sebenarnya mengulang-ulang perkara agama ini. Karena manusia ini hakikatnya mudah lupa. Jadi dikatakan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia ini memang tempatnya salah dan lupa. Maka untuk sering diulang lagi, diingatkan lagi, gitu ya. Supaya kita ini tidak lupa. Bukan tidak tahu, cuman sering lupa, gitu ya. Maka diingatkan lagi, gitu ya. Tujuan kita adalah akhirat. Gitu ya. Kehidupan ini sebagai sarana perjalanan menuju ke sana. Jadi dunia ini sebenarnya waktu yang diberikan oleh Allah untuk berkemas-kemas, untuk bersiap-siap dalam perjalanan yang sangat jauh. Namanya kemas-kemas, ini waktunya nggak lama. Ya, kita mau pergi, ya, mau pergi jauh, maka silakan siap-siap kemas-kemas ya, gitu ya. Maka kemas-kemas daripada tasnya, kopernya, ya, barang-barangnya semua dimasukkan tempat itu. Jangan lupa daripada tiketnya, paspornya, dan seterusnya, gitu ya. Kita akan perjalanan jauh, ya. Maka kata Nabi, wa khudizadaka milan fa inna safara ba'id. Maka ambil perbekalan yang sempurna, ya, kami yang sempurna, ya.
Karena perjalanan ini sangat jauh. Orang menempuh perjalanan dari tahun yang lalu, Pak. Dari zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah pun sampai sekarang belum sampai ke negeri akhirat. Kayak apa itu jauhnya perjalanan? Coba. Ya. Maka bawa perbekalan yang sempurna. Sebanyak-banyaknya. Nah, orang tidak akan merasa kebanyakan daripada amal, Pak, nanti di sana itu. Ya, nggak ada orang merasa kebanyakan amal solehnya, nggak ada. Kebanyakan pahala juga nggak ada, gitu ya. Nah, semua sangat membutuhkan daripada amal-amal itu. Ya. Ini yang penting untuk kita usahakan hari-hari. Ya, kita ingatkan pada diri kita hari-hari. Ya. Karena memang manusia itu sering dilalaikan daripada perkara-perkara dunia. Ya. Hari-hari yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang di-share di grup-grup juga perkara-perkara dunia. Gitu ya, berita-berita dunia. Ya, nah perkara-perkara akhirat ini perlu untuk diingatkan dalam masjid seperti ini. Gitu ya. Kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini ayat 97 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa min ahlil qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa min ahlil qura, apakah suatu penduduk negeri itu merasa aman? Ayat tiahum akan datangnya pada mereka baksuna azab kami. Ya, bayatan di waktu malam, wahum naimun, sementara mereka dalam keadaan tidur. Kalau suatu penduduk negeri itu maksiat durhaka kepada Allah, gitu ya, tidak mau taat kepada Allah, apakah mereka merasa aman daripada azab Allah datang kepada diri mereka? Bisa jadi di waktu malam hari keadaan mereka sedang tidur. Ya. Dan itu sering terjadi, bencana, musibah, malapetaka itu terjadi di malam hari ketika orang lalai, ketika orang tidur. Tidak ada persiapan. Gitu ya, Pak. Tahu-tahu datang begitu saja. Wah, kita tidur. Gitu ya. Nah, dalam keadaan orang tak sadarkan diri, datang tiba-tiba. Tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi menyelamatkan diri, tidak bisa lagi untuk melarikan diri. Terjadilah daripada itu. Belum lagi bertobat, belum lagi istighfar, belum lagi berbuat daripada kebaikan, datang daripada suatu musibah bencana. Masya Allah. Itulah, Pak. Jadi mengerikan, gitu ya. Ketika satu penduduk negeri itu berbuat daripada kemaksiatan durhaka, maka jangan merasa aman daripada azab Allah, gitu ya. Nah. Jadi ketika suatu kezaliman telah terjadi satu penduduk negeri itu, kalau hal itu terus dibiarkan menjadi-jadi, maka tidak mustahil akan datang daripada suatu azabnya Allah. Gitu ya. Jadi memang ngeri, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Awaminal qura ayyatiyahum ba'suna tuhawwahum yal'abun. Awaminal qura, apakah sebuah negeri merasa aman ayat yahum akan datangnya pada mereka baksuna azab kami duhan di waktu duha wahum yal'abun, sementara mereka dalam keadaan main-main. Bisa jadi terjadi satu negeri yang mereka penduduknya maksiat durhaka kepada Allah, gitu ya, akan datang azab pada mereka di waktu duha. Saat orang-orang lagi main-main, gitu ya, mungkin masih asik dengan berbagai macam kegiatannya sendiri-sendiri, gitu ya. Atau pagi-pagi mungkin lagi ngopi, gitu ya, lagi ngeteh, gitu ya.
Tidak ada persiapan apa-apa. Karena nggak disadari, tidak dipahami, nggak ngerti. Tsunami terjadi di pagi hari, Pak. Gitu ya. Nah, orang malam hari mungkin dalam keadaan banyak bermaksiat durhaka. Sehingga ngantuklah pagi itu. Nah, atau mungkin lagi itu ada yang mungkin lagi nyantai-nyantai. Dan seterusnya. Datang tiba-tiba, tidak disadari, tidak dipahami, tidak dimengerti, datang begitu saja. Ya, berapa ribu orang yang meninggal ketika itu, gitu ya, masya Allah. Jadi jangan merasa aman, suatu negeri itu apabila sudah banyak berbuat satu kezaliman. Dan apabila azab itu sudah terjadi, akhirnya semua kena dampaknya. Orang yang baik, orang yang buruk, orang yang melakukan ataupun orang yang tidak melakukan pun akhirnya kena semuanya. Dampaknya itu walaupun nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda. Ya. Tapi nasibnya kan sama. Ya, Pak. Nasibnya sama. Walaupun nanti di akhirat juga akan dipisahkan ya, yang soleh dari yang salah gitu ya. Itu pentingnya orang itu saling untuk mengingatkan. Itu pentingnya orang saling amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Sebagaimana ketika api itu kecil segera dimatikan, maka akan menyelamatkan semua penduduk kampung itu. Tapi ketika api itu kecil dipandang remeh, itu kan tempat bukan rumah saya, itu kan tetangga saya, biarin aja itu. Nah, api semakin besar, karena merembet nggak ke tempat yang lainnya? Kan mesti merembet, kan begitu ya. Maka apabila ada suatu kemaksiatan di suatu kampung, suatu daerah, suatu negeri, itu masih kecil, segera untuk dihentikan, maka akan selamat semuanya. Tetapi apabila hal itu dibiarkan semakin besar, maka akan merajalela, akibatnya akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi itulah. Dan negeri kita ini ya, masya Allah Pak. Kalau kita lihat, ya semua maksiat sudah ada. Gitu ya. Berbagai macam kejahatan ada, maksiat sudah ada, gitu ya. Perzinahan banyak di mana-mana. Perjudian juga, masya Allah, dibackingin dengan berbagai macam para penegak hukum dan berbagai macam lah seperti itu, gitu ya. Belum yang model laki-laki demen sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gitu ya. Udah di mana-mana. Jadi ngeri sebetulnya. Ini kalau tidak ada yang betul-betul mengusahakan amar nahi mungkar, maka khawatir kalau sampai terjadi sehingga yang lainnya pun kena. Jadi gitu. Ditambah lagi daripada keserakahan di antara orang-orang tertentu untuk mengeruk kekayaan-kekayaan negeri ini dalam keadaan masyarakatnya susah, menderita, sengsara, gitu ya. Yang sebetulnya Allah jadikan daripada kaya miskin itu agar supaya saling bantu-bantu dengan yang lainnya. Karena orang kaya perlu orang miskin juga perlu daripada orang kaya. Sehingga terjadi daripada kesayangan kelembutan. Tapi karena terjadi suatu keserakahan, jadi haknya orang-orang miskin dimakan juga. Gitu ya, Pak. Itu kan haknya orang miskin. Dengan zakat itu kan haknya orang miskin. Orang zakat, orang enggak zakat, sama saja dia makan daripada hartanya orang miskin. Jadi lebih jahat dibandingkan daripada seorang perampok yang mengambil hartanya orang kaya. Dibandingkan orang kaya yang tidak mengeluarkan daripada zakatnya. Kenapa? Karena ia sama saja mengambil daripada haknya orang miskin, gitu ya. Baru sama-sama yang nggak benar gitu ya. Jadi kalau ada perampok mengambil kekayaan hartanya orang kaya, dibandingkan orang yang kaya tidak memberikan zakat, itu jauh lebih besar dosanya, gitu ya. Orang yang kaya tidak mengeluarkan daripada zakat dibandingkan orang yang merampok tadi itu.
Akhirnya banyak orang yang menderita, banyak orang sengsara, banyak orang berkekurangan. Masya Allah. Ya. Ini zaman akan masuk daripada zaman fitnah itu seperti itu, Pak. Gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang, gitu ya. Kalau sesuatu ini sudah banyak kesulitan, gitu ya. Ekonomi sudah sulit, gitu ya. Pekerjaan sudah sulit, barang-barang mahal, maka akan banyak terjadi daripada suatu kejahatan di mana-mana. Karena untuk memenuhi daripada keperluan hidupnya. Sehingga dia harus terpaksa seperti itu. Yang kedua, kalau keadaan seperti itu, akan banyak terjadi daripada perselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya menjadi perceraian. Karena ekonomi, keadaan susah, sulit, akhirnya apa? Nggak tahan perempuannya. Karena susahnya itu tidak sabar, banyak perceraian. Kalau sudah banyak perceraian, akhirnya akan banyak terjadi daripada perselingkuhan, banyak terjadi pada perzinahan, karena dia mengorbankan daripada kehormatannya demi untuk mendapatkan daripada kehidupan, ya, untuk memenuhi pada keperluan hidupnya. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu, merajalela, kejahatan merajalela, merajalela, maka musibah bencana gitu ya bisa akan terjadi di mana-mana gitu ya, maka bahayanya begitu. Sementara di pihak lain untuk bagaimana mengeruk dari kekayaan karena mempersiapkan daripada 2024. Ada apa sih Pak? Hah? 2024 ada apa sih? Gitu ya. Nah, 2023 ini wow, orang persiapan luar biasa Pak untuk ke sana itu. Karena orang-orang ahli dunia berpikir ketika orang itu nanti modalnya besar, gitu ya, maka bisa menguasailah daripada yang lainnya. Itu pikiran otak kan begitu. Walaupun hal itu tidak menjadi satu kepastian. Allah Maha Kuasa. Allah akan mengangkat siapa saja. Walaupun mungkin tanpa modal dan seterusnya bisa terjadi. Gitu ya. Masya Allah. Maka orang selamat siapa? Orang yang betul-betul tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berpegang teguh dengan agamanya. Ya, berpegang teguh dengan agamanya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang-orang selamat nantinya. Jadi gitu loh Pak. Ya, apapun yang terjadi gitu ya. Maka orang-orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah, itulah nanti orang yang akan selamat daripada segala fitnah. Ya. Maka jangan jauh-jauh daripada masjid, itu aja Pak enak Pak. Ya, jangan jauh-jauh dari masjid. Di mana saja kita berada, maka hubungkan diri kita dengan masjid. Hubungkan kita dengan orang-orang soleh. Ya, duduklah bersama orang-orang soleh dalam majelis taklim, majelis ilmu seperti ini. Maka ini untuk menyelamatkan diri kita. Gitu ya. Terus riwayat Nabi terangkan bahwasanya mafhum hadisnya itu ada 3 hal. Kalau satu di kampung itu ada 3 amal, insya Allah Allah akan selamatkan kampung itu, daerah itu. Apa itu? Pertama, umarul masjid. Pertama adalah makmurnya masjid. Kalau masjidnya itu makmur, banyak jamaahnya Pak, gitu ya. Insya Allah kampung itu, daerah itu akan diselamatkan oleh Allah. Ya, kita makmurkan masjid. Kita bawa umat ini untuk datang ke masjid. Kita bawa umat manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ini umat di sekeliling ini, kampung ini, ya, mau berjamaah memakmurkan masjid, insya Allah kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jaminannya begitu. Yang kedua, adanya orang-orang yang di malam hari bangun merengek-rengek kepada Allah, munajat kepada Allah, doa kepada Allah, istighfar kepada Allah. Adanya mereka-mereka itulah kadangkala azab yang akan diturunkan, bencana musibah yang akan diturunkan itu ditahan oleh Allah.
dia dikalahkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi murkanya Allah itu hanya bisa dikalahkan dengan rahmatnya. Dan itu disebabkan karena adanya orang-orang yang mungkin malam hari bermunajat, doa, istighfar kepada Allah, melihat orang-orang gitu ya. Masya Allah, tua-tua bangun, kerecek-kerecek malam hari gitu Pak. Ke kamar mandi, batuk-batuk gitu ya. Kakinya agak-agak juga agak linu-linu gitu dengkulnya ya Pak. Nah, kelas samrat kan begitu biasanya itu ya. Masya Allah. Ya, wudu gitu ya, sikat gigi, terus sholat, Allahu Akbar. Terus doa ya Allah gitu ya. Nah, amillah kami ya Allah, istighfar. Itulah yang kadang-kadang menjadikan asbab Allah menahan murkahnya karena rahmatnya. Maka kita harus berterima kasih betul tuh sama mereka-mereka itu. Gitu ya, orang-orang malam hari, Masya Allah, kadang-kadang masih jam 2, setengah 3, ada yang jam 3, ada yang setengah 4, jadi ada seterusnya jam 4. Yang mereka memaksakan harus bangun karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang sangat besar daripada pengorbanannya. Jasanya besar itu Pak, orang seperti itu. Jasa yang tidak dipahami oleh banyak orang. Orang lain itu senang-senang aja nggak ngerti. Padahal karena mereka-mereka itulah bencana musibah yang mestinya turun di satu kampung, satu negeri karena banyaknya orang maksiat. Akhirnya apa? Allah tahan karena kasih sayangnya kepada ada orang seperti itu. Akhirnya nggak jadi. Orang kampung sekian banyak orang yang maksiat, ada orang 1-2 yang mereka bangun di malam hari merengek-rengek istighfar pada Allah karena lemahnya ya, sehingga Allah sayang padanya. Dan yang ketiga, adanya orang-orang yang ajak-ajak kebaikan gitu ya, bersilaturahmi karena Allah gitu ya, saling mengajak kebaikan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Bagaimana supaya jamaahnya makmur, masjidnya banyak gitu ya, pengajiannya semakin ramai ya begitu gitu ya. Nah ini menjadikan daripada asbab kampung itu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu, apakah mereka merasa aman makrallah akan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah, maka tidak merasa aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Bagaimana orang itu akan merasa aman daripada rekayasanya Allah, gitu ya? Makarnya Allah yang akan terjadi kapan saja. Di mana Allah sifat fa'alul lima yurid, Allah itu berbuat apa yang dikehendaki, gitu ya? Kalau sudah Allah umumkan, kalau sudah Allah peringatkan, Allah iklankan kepada manusia, kalau sampai seluruh negeri itu berbuat kezaliman, maka Allah akan datangkan daripada azabnya pada mereka, ya. Nah, masa orang akan merasa aman seperti itu, gitu ya? Nah, seorang pencuri aja lari menyelamatkan diri agar supaya bagaimana tidak ditangkap polisi, itu pun rasanya mereka rasa ketakutan, terus rasa takut, cemas, khawatir kalau nanti ketangkap daripada polisi, kan begitu. Itu pun boleh jadi bisa lolos, bisa juga nggak ketangkep. Nah kalau orang itu durhaka kepada Allah, mau lari kemana? Ya Pak, mau lari kemana? Wong ini buminya Allah, gitu ya. Kemanapun, dimanapun kalian akan terpantau oleh Allah, terlihat oleh Allah, gitu ya. Sementara malaikatnya Pak senantiasa ada di depan, di belakangnya yang menungguin dia tuh, gitu ya. Bagaimana? Setiap orang itu ada dikatakan muakibatun, bahwasanya ada malaikat yang selalu mengiringi daripada manusia itu, di depan dan di belakang. Setiap orang itu ada malaikat yang mengiringinya.
Ya, yang menjaga manusia itu, Pak, dijaga oleh dua malaikat yang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kasihnya Allah kepada manusia itu sampai seperti itu. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan daripada rizkinya, tidak ada yang terlewatkan daripada karunia-Nya, gitu ya. Kenapa? Ada malaikat, gitu ya. Makanya. Dan malaikat akan menyampaikan bahwasanya rizki orang itu telah sampai, orang itu belum sampai. Jadi nggak akan pernah akan terlewatkan sedikit pun, ya. Dilahum muaqibatun. Jadi setiap daripada manusia itu ada apa? Ada malaikat-malaikat yang akan mengiringi. Maka tidak akan merasa aman daripada makarnya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang memang jatahnya orang itu rugi, jatahnya orang itu memang jatah orang yang gagal, gitu ya. Ya begitu. Nah, merasa aman, merasa nyaman, gitu ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, gitu ya. Yang penting enak, yang penting senang, gitu. Masya Allah. Padahal itu tidak seberapa. Masya Allah. Iblis itu berani MOU kepada Allah untuk menjadi ahli neraka. Itu permintaannya apa? Diberi hidup sampai hari kiamat, Pak. Ya, dikasih hidup sampai hari kiamat. Artinya kalau dia senang di dunia, lumayan cukup lama. Walaupun itu dibandingkan akhirat juga nggak ada apa-apanya. Tapi cukup lama, gitu ya. Sebagaimana dulu mungkin Fir'aun lah, mungkin ratusan tahun umurnya, ya, ratusan tahun, jadi raja kaya raya, gitu ya, semua dikuasainya, gitu ya. Tapi sekarang kan sudah mati, kerajaannya sudah hancur, kekayaannya sudah punah, kekuasaannya sudah berakhir. Tinggal apa kira nasib sekarang yang dirasakan, tuh, Pak? Penderitaan, kesengsaraan, terus tak akan ada akhir-akhirnya. Itu baru di alam barzah, belum lagi nanti di akhirat. Masya Allah. Nah kalau 60-70 tahun, Pak, katakanlah lama-lamanya 80 tahun. Orang umur 80 tahun itu juga sudah banyak, gimana Pak? Ya kan, apa enaknya umur 80 tahun itu sudah banyak dikurangi oleh Allah. Kan begitu, ya. Masya Allah. Alangkah ruginya kenikmatan akhirat yang abadi itu kemudian diganti dengan kenikmatan sejenak di dunia. Masya Allah. Kadang-kadang saya lihat orang-orang orang-orang gede-gede itu, mereka sudah banyak tua-tua, gitu ya. Kenikmatan pun juga mungkin sudah banyak berkurang lah, gitu ya. Masih juga serakah coba umpamanya, Pak. Alangkah kerugian besar itu, gitu ya. Kadang-kadang kekayaannya tidak bisa juga dinikmati semuanya, tapi nanti hisabnya begitu beratnya pada diri mereka, gitu ya. Masya Allah. Nah itu yang tidak banyak disadari, gitu ya. Maka sudah banyak dipantang, gitu ya. Nah, tidur sudah tidak banyak nyenyak, gitu ya, nggak usah lama-lama, gitu ya. Mau kawin lagi juga nggak berani, ya. Terus enaknya apa seperti itu, ya, Masya Allah. Tapi itulah sifat manusia itu seperti itu. Maka digambar oleh Nabi SAW. Keserakan manusia itu dibandingkan daripada dikatakan dua ekor harimau yang lapar dilepaskan di tengah-tengah daripada kerumunan domba, maka hal itu tidak akan lebih membahayakan dibandingkan seorang manusia yang serakah, kan begitu. 2 ekor harimau semua lapar-lapar dilepaskan di tengah-tengah daripada kumpulan daripada domba,
itu tidak akan lebih membahayakan dibandingkan daripada seorang yang serakah. Gitu loh Pak. Harimau itu kalau diletakkan di tengah-tengah domba itu tidak makan satu-satu. Tidak satu ngambil sana, satu ngambil sini, tidak biasanya. Itu biasanya mereka berdua sudah punya incaran itu mana yang akan diambil salah satu. Satu diambil, sudah enggak berdua. Jadi begitu. Coba kita lihat tuh kerumunan daripada harimau atau singa gitu ya. Itu biasanya yang bagian pengejar, penangkap cuma satu, yang lainnya cuma untuk mengikuti, untuk membantu saja. Dapat satu sudah, gitu ya, dimakan mereka rame-rame sudah. Tidak sesuatu ambil satu, ntar bentuk sore, ntar malam atau buat sarapan pagi, nggak ada begitu itu, gitu ya. Nah, jadi nggak seberakus, gitu ya. Sehingga jumlah daripada binatang pemakan rumput itu, katakanlah umpamanya rusa, itu jumlahnya tidak pernah lebih sedikit dibandingkan daripada harimau. Pada harimau mungkin tidak banyak yang berani makan kaliannya, tidak banyak berani dibandingkan daripada rusa. Ya, tapi tetap rusa perkembangannya jauh lebih banyak. Itulah Pak. Manusia luar rakus Pak, masya Allah, gitu ya. Nah, bukan daripada hanya kambingnya, sampai kandang-kandangnya mau diambil semua, gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Masya Allah, ini namanya rakus. Padahal makanannya ya nggak seberapa. Oh, manusia itu makan cuma sepiring itu ya, udah tua itu udah kenyang loh Pak. Gitu ya. Apalagi tambah airnya segini. Masya Allah, ya kan, udah melembung perutnya sudah. Nah, tapi rakusnya masya Allah kadang-kadang gitu ya. Maka banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini banyak kesalahan, kita banyak dosa. Kan ini mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita, kasihnya kepada kita, sehingga kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada segala malapetaka, bencana. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh daripada segala keburukan, sehingga kita istiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan, dan kembali kepada dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.